Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Irfan Amali di channel YouTube Topi Amali. Spesial hari ini, di episode kali ini kita akan belajar bareng-bareng bahasa Arab dengan cara yang mudah, yaitu dengan baku bahasa Al-Quran atau laku Learning Arabic for Quranic Understanding. Dan saya akan langsung ngajak pemirsa semua untuk latihan. Nah, di layar ini sudah ada kata kataba. Kataba itu artinya apa? Iya betul, nulis, kataba. Nah ini salah satu rumusnya bahwa dalam bahasa Arab itu satu akar kalimat biasanya itu terdiri dari 3 huruf atau namanya sulasi, yaitu kataba. Ya, 3 suku kata kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu diwakili oleh satu huruf, yaitu huruf kaf, ta, dan ba, kataba. Nah biasanya kalau vokalnya itu adalah a, itu biasanya itu adalah sesuatu pekerjaan di masa lalu, ya. Jadi kalau kataba menulis, berarti kalau kataba a itu jadi telah menulis. Sekarang saya akan ngajak teman-teman semua untuk mengubah kata ini menjadi bentuk yang berbeda. Coba bayangkan, kataba itu ka itu adalah kepala, ya nanti ada gambarnya nih. Kataba itu ka-nya kepala, ta-nya itu adalah badan, ba-nya adalah kaki. Jadi kepala, badan, kaki. Ya, jadi strukturnya itu selalu kepala, badan, kaki. Jadi ada 3 tuh. Bayang ya, lihat di gambar kataba, kepala, badan, kaki. Sekarang kita akan memberikan atribut, yaitu berupa dasi di antara kepala dan badan. Ya, dasinya di sini. Dasi itu bentuknya kayak dasi, alif ya. Gitu. Jadi sekarang ada ka di kepalanya, terus pakai alif dulu, ada dasinya. Kemudian ta di badannya, kemudian ba di kakinya. Sekarang jadi ada alif di antara ka sama. Sekarang bacanya itu jadi gini, katibun, gitu. Ka-nya jadi panjang, ta-nya jadi kasroh, ba-nya tadi jadi un. Jadi kalau ka, ta, ba itu telah menulis, sekarang katibun artinya adalah orang yang kan pakai dasi ya. Pakai dasi itu kayak direktur, berarti orangnya, orang yang Jadi kalau kata ba menulis berarti kalau orang yang betul, orang yang menulis. Jadi kalau kataba telah menulis pekerjaan, kalau katibun adalah orang yang menulis, gitu. Jadi kata-kata, satu kata yang diberikan dasi di antara kepala dan badan itu jadi orang yang Kita coba ke kata yang lain ya. Oke, kita coba abada. Abada. Sekarang pakai dasi antara a sama ba-nya. Jadi abidun. Kalau abada itu artinya adalah telah menyembah atau telah menghamba, kayak ibadah ya, abada, telah menyembah. Sekarang kalau abidun, betul, jadi orang yang menyembah, orang yang ya. Jadi kalau kataba telah menulis, kalau katibun orang yang menulis, kalau abada telah beribadah, maka abidun orang yang beribadah atau orang yang menyembah atau hamba. Oke, sekarang kata yang lain ya. Kholako, telah menciptakan. Sekarang tambah dasi. Kholikun, orang yang menciptakan. Tetapi karena ini kholikun maksudnya adalah Allah, jadi bukan orang yang, tapi zat yang menciptakan. Jadi kholik, yaitu Allah adalah yang menciptakan. Kholik itu kholako, telah menciptakan. Kholikun, yang menciptakan. Itu adalah 3 contoh. 3 kata kerja diubah jadi kata benda pelaku ya, atau dalam bahasa Arab disebutnya isim fa'il, yaitu kata benda pelaku. Dari kata kerja jadi kata benda pelaku, diubah, tinggal tambah dasi. Jadi pada dasarnya dalam bahasa Arab itu gampang sekali. Asal kita tahu kata dasarnya, kemudian atributnya dikasih apa, ada nanti dasi, ada topi, ada ikat pinggang, banyak banget. Dan kita bisa mengubah dari satu kata ke banyak kata-kata. Dan itu yang akan kita bahas di dalam episode ini, bahwa belajar bahasa Arab, khususnya bahasa Al-Quran, itu mudah. Ya, belajar bahasa Arab itu mudah, belajar bahasa Al-Quran itu mudah, asal kita tahu rumusnya. Ikutin terus di Topi Amali berikutnya. Dengarkan, rasakan, ayo mulai. Topi Amali yuk menginspirasi. Oke, setelah tadi kita latihan, sekarang saya akan menjelaskan rumus dan formula dan fakta-fakta yang menarik
Ya ternyata dalam bahasa Arab itu kalau kita buka kamus bahasa Arab tebalnya seperti ini, seperti kamus Munawir atau Munjid itu ribuan kata. Tapi kita tidak usah menghafalkan ribuan kata tersebut untuk memahami Al-Quran karena Allah sudah menjanjikan bahwa Al-Quran itu mudah. Jadi pasti mudah. Dan di dalam Al-Quran itu sebetulnya tidak semua kosakata bahasa Arab. Anggap saja kalau kosakata bahasa Arab yang pada umumnya ya itu katanya ini sekitar 30.000 kata ya, kata-kata utamanya. Tentu bisa lebih banyak dari itu, tapi anggap saja 30.000 kata ya. Dari 30.000 kata dalam bahasa Arab ya yang ada di kamus-kamus bahasa Arab itu hanya 2065. Bayangin itu berapa persen ya? Cuma 2.000 dari 30.000. Sedikit banget. Cuma 2.000 ya, cuma 2.000 kosakata yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi tidak usah menghafalkan 30.000, hanya 2.000. Dan itu pun dari 2.000 itu ya, dari 2.000 itu ternyata kalau kita teliti lagi dari 2.000 itu hanya 540 kosakata yang sering diulang-ulang. Ya, jadi nggak usah 2.000-2.000-nya. Cukup kita mengenal 540 kata yang sering diulang-ulang. Berapa kali diulangnya? Sampai 6.000 kali. Ya, sampai 6.000 kali diulang-ulangnya tuh. Jadi hanya dengan menghafal dan memahami 540 kosakata, kita sudah bisa memahami 77% dari Al-Quran. Bayangin, 77% Al-Quran sudah bisa kita pahami hanya dengan memahami 540 kosakata. Itu sebanding dengan bisa memahami sekitar 23,2 juz. Kan Al-Quran ada 30 juz. Nah, 23 juz itu udah kita pahami kalau kita menguasai 540 kata. Gampang kan? 1 tahun berapa hari? 365. Artinya mungkin cukup kurang dari 2 tahun atau 1,5 tahun kita sudah bisa menghafal Al-Quran jika kita menghafal 1 kosakata 1 hari. Apakah mungkin? 1 kosakata 1 hari? Gampang ya. Cuma 1 kata 1 hari, 1,5 tahun udah bisa paham 23 juz. Ya, 77% Al-Quran. Nggak sampai situ aja. Ternyata masih ada diskon. Bukan 540 kosakata. Karena 140 kosakatanya itu ternyata sudah kita pahami. Hah? Kapan kita memahaminya? Gampang. Coba sekarang saya akan langsung install ke kepala Anda agar langsung memahami yang 140 kosakata. Siap ya? Sekarang langsung diinstal nih. 1, 2, 3. Tring! Sekarang langsung dikasih kata-katanya nih. Coba apa artinya ini? Masjidun. Udah tahu kan? Ya. Kursiyun. Kursi. Udah tahu ya. Iman. Udah tahu. Takwa. Kemudian muslim. Wah, banyak sekali. Jadi 140 kosakata dalam Al-Quran itu dari 540 itulah kosakata bahasa Arab yang sudah otomatis terinstal di kepala kita karena itu sudah diserap jadi bahasa Indonesia yang sudah kita pahami sehari-hari. Jadi 540 dikurangi 140 tinggal 400 kosakata. Jadi bukan 540 tapi 400 kosakata yang kita harus pahami untuk memahami 23 juz itu. Cuma 400. Dari 400 itu nanti dibagi 3. Bayangin kalimat-kalimat Al-Quran itu dikasih 3 warna. Ya, jadi dibagi 3. Warna pertama adalah warna hijau. Ya, warna hijau itu kata benda itu sekitar ada sekitar 105 kosakata. Kata benda itu. Kemudian kata kerja itu ada 110 kosakata. Kemudian 185 sisanya itu warna biru yaitu adalah huruf sambung atau kata sambung. Ya, kalau tadi kata kerja warnanya merah anggap ya, itu 110. Jadi kita dengan memahami 400 kosakata yang terdiri dari 3 warna tadi, yaitu kata benda, kata kerja, dan kata hubung, itu kita sudah bisa memahami Al-Quran. Secara garis besar Al-Quran sudah kita bisa pahami. Jadi gampang kan? Makanya Allah berfirman sudah berjanji nih, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk mengingatku. Apakah kamu mau mempelajarinya? Ya, mau nggak pelajarinya? Gitu katanya. Mau nggak? Oleh karena itu, kalau mau, ikuti terus di podcast kali ini karena kita akan bahas bahwa Al-Quran itu mudah. Ya, jadi ada lagunya. Islam itu mudah, Al-Quran juga pasti mudah. Tetapi kenapa terlihat susah? Karena kita anggap susah. Bahasa Quran itu sederhana
kalau kita tahu rumusnya. Jadi asal kita tahu rumusnya. Ya, salah satunya rumusnya adalah tadi dengan memahami kosakata dasar seperti kataba ditambah dasi. Jadi katibun. Kemudian abada jadi abidun. Asalnya telah beribadah menjadi yang menyembah. Kemudian kholaqo telah menciptakan jadi kholikun, yaitu zat yang menciptakan gitu. Sekarang kita akan coba lagi untuk memahami kata-katanya ya. Tadi jadi kita sudah tahu kosakata itu dan bagaimana mengubahnya. Ya sekarang kita akan tambahan lagi. Tadi sudah kasih dasi ya. Sekarang kita kasih topi. Topinya adalah huruf mim. Ya, topinya topi koboi atau topi biasa itu hurufnya mim. Kemudian nanti dikasih ikat pinggang. Ikat pinggangnya waw. Sekarang menggunakan huruf yang tadi. Jadi ka ta ba. Ka ta ba. Sekarang kasih topi sebelum ka-nya di atasnya nih. Ma. Jadi mim sekarang kaf ta. Kemudian kasih ikat pinggang sebelum kaki, yaitu waw. Jadi dibacanya gini nih. Maktubun. Gitu. Jadi maktubun. Kalau ka ta ba itu aslinya belum pakai topi, belum pakai ikat pinggang, itu artinya telah menulis. Sekarang pakai dasi katibun. Jadi orang yang menulis. Sekarang dasinya disimpan pakai topi sekarang. Maktubun. Jadi setelah ta itu ada ikat pinggang waw, maktubun. Kalau bentuknya pakai topi dan ikat pinggang, artinya itu jadi yang di. Kalau pakai dasi yang ya yang menulis. Kalau maktubun itu yang ditulis ya. Gitu. Jadi maktubun yang ditulis gitu. Sekarang abada ya. Sekarang pakai dasinya dilepasin dulu. Kemudian pakai topi, pakai ikat pinggang ya, pakai ikat pinggang waw. Jadi dari abada ma'budun. Ya, ma'budun artinya yang disembah. Kalau abidun pakai dasi itu yang menyembah, kalau ma'budun yang disembah. Gitu tuh. Itunya formulanya. Sekarang kholaqo. Kalau pakai dasi kholikun. Disimpan dasinya, pakai topi, pakai ikat pinggang jadi makhlukun. Ya, artinya apa makhluk? Makhluk hidup, makhluk. Ya, itu udah jadi bahasa Indonesia ya. Makhlukun artinya adalah yang diciptakan. Kalau kholiqun yang menciptakan, kalau makhlukun yang diciptakan. Ya, gitu. Jadi gampang. Coba sekarang cari di dalam Al-Qur'an yang bentuknya seperti barusan yang pakai topi. Coba di surat Al-Fatihah itu ada. Iya, betul. Maghdubun, ghairil maghdubi. Itu sama tuh, pakai topi maghdubun. Itu asalnya kepalanya gha di ba. Ghodoba atau ghodiba ya, yaitu adalah murka atau marah. Jadi kalau maghdubun artinya apa? Iya betul. Jadi yang dimurkai. Ghairil maghdubi, bukan orang yang dimurkai. Gitu. Jadi al-maghdub itu adalah yang dimurkai. Nah, dalam bahasa Indonesia banyak dengan menggunakan bentuk kayak gini. Seperti ma'lumun, harap maklum. Ya, maklumun itu dari alima, mengetahui. Kalau pakai dasi alimun, yang mengetahui. Kalau pakai topi dasinya disimpan dulu, maklumun, yang sudah diketahui. Makanya dalam bahasa Indonesia mohon maklum, mohon sudah diketahui. Oh, terima kasih untuk permaklumannya. Atau harap maklum, maklum itu sudah diketahui. Atau fahima, faham. Fahima itu memahami. Sekarang pakai topi. Mafhumun. Jadi yang dipahami. Itu juga sudah jadi bahasa Indonesia. Sudah seperti kita mafhumi bersama, ya mafhum sudah diketahui. Fahami bersama ini sudah mafhum ya. Jadi ada dalam bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Arab juga mafhum ya. Banyak sekali. Jadi dengan topi tersebut itu dua contoh saja, pakai dasi dan pakai topi dan pakai sabuk atau pakai ikat pinggang ya. Jadi dengan mengubah-ubah dari kata dasar itu bisa berubah. Tadi ya dari sekitar 2000 kata itu sebetulnya hanya berasal dari 540 kata yang berubah-ubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain yang disebut dengan wazan ya, atau
ada namanya tasrif, yaitu berubah dari satu kata ke kata lain. Itu jadi nanti temukan kata-kata dasar di dalam Al-Quran tersebut. Setelah itu nanti akan belajar bagaimana mengubah kata dasar itu menjadi kata-kata yang berubah bentuk dan nanti berubah juga fungsi dan maknanya. Sekarang saya kasih tips juga bagaimana untuk menemukan kata-kata tersebut. Ini ada 4 langkah untuk memahami Al-Quran, yaitu dengan memahami setiap katanya. Kalau kita mau memahami tubuh kita harus pahami sel-selnya, bagian-bagiannya apa saja. Ya, nah itu ada 4 langkah, yaitu 4M. Pertama adalah memenggal. Ya, jadi kita harus memenggal dulu. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menerjemahkan, kita harus penggal dulu. Ini kata-katanya terdiri dari apa aja ya? Itu adalah bi dengan ismi, nama, jadi penggal. Bi, ismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada 5 kata di Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru dilihat bi itu termasuk apa, ismi termasuk apa, kemudian nanti artinya apa. Jadi memenggal pertama. Yang kedua adalah mengenal. Setelah kita pengenal nih, bi itu bentuknya apa ya dari 3 bentuk tadi? Ini warna merahkah kata kerja, atau warna hijaukah kata benda, atau warna biru yaitu kata hubung. Bi apa coba? Dengan. Oh ya, itu warna biru kata hubung bi itu ya. Ismi itu apa? Ini warna hijau kata benda ismi. Nama juga ismi, nama ya. Oh ini kata benda. Gitu. Jadi mengenal dulu. Kemudian baru menghafal maknanya. Oh bi itu dengan, ismi itu nama, Allah itu Allah, Ar-Rahman itu Maha Pengasih, Ar-Rahim itu Maha Penyayang. Itu dihafalkan. Terjemah itu harus dihafalkan. Jadi penggal dulu, kemudian kenali bentuknya apa, kemudian baru dihafalkan artinya apa. Setelah itu baru menerjemahkan gitu. Jadi misalnya bi dengan ismi nama Allahi Allah, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Tuh udah tuh. Jangan sampai kita tidak bisa menganggap bahwa bismi itu 1 kata, padahal bismi itu 2 kata. Bi itu adalah kata hubung, ismi adalah kata benda gitu. Kalau kita sudah bisa memenggal, nanti penggal dulu, kemudian kita nanti sedikit demi sedikit mengenal apa bedanya kata benda, kata kerja, dan kata hubung. Baru setelah itu kita hafalkan maknanya atau terjemahnya, setelah itu kita baru bisa menerjemahkan. Dengan dasar-dasar ini, mudah-mudahan kita minimal sedikit demi sedikit bisa mengenali Al-Quran dengan mengenali kata-katanya, karena di balik kata-kata tersebut tersimpan makna yang mendalam. Nah, nanti di segmen terakhir saya akan kasih 1 tips lagi untuk bagaimana belajar bahasa Al-Quran sangat mudah. Tips praktis penuh arti, belajar hidup dengan hati. Topi Amali yuk meraba. Nah, sekarang saya akan ngasih 1 tips dari 3 jenis kalimat atau kata ya. Ada kata benda, kata kerja, dan kata hubung. Saya sekarang mau ngasih tips saja untuk mengenali kata benda. Ya, nanti silahkan buka Al-Quran, kemudian temukan kata benda di dalam Al-Quran. Dan ini adalah clue-nya. Clue-nya adalah berburu benda pusaka di alun-alun. Ingat ya, berburu benda pusaka di alun-alun. Apa itu maksudnya? Yaitu berburu benda, kata benda ya. Jadi benda itu kata benda. Alun-alun. Alun-alun. Jadi temukan tandanya itu yang alif lam atau ada tanwin. Kalau ada alif lam, ini nih kata benda. Ini nih kata benda ya. Temukan ya. Nanti bisa di Al-Fatihah, di Al-Baqarah, di manapun. Temukan. Ya, coba nanti temukan tandanya adalah ada alif lam atau tapi mereka tidak akan bertemu barengan karena kalau ada alif lam nggak ada tanwin. Kalau ada tanwin nggak ada alif lam. Contohnya nih, misalnya Ar-Rahman ya. Ar-Rahman itu ada alif lamnya. Oh, berarti ini kata benda. Ar-Rahim itu berarti kata benda tuh, gitu ya. Jadi itu ada alif lamnya. Kemudian rahmatan itu atau rahmatun itu ada atau an ya. Oh, berarti ini kata benda. Coba cari di Al-Quran banyak sekali. Coba nanti temukan ya. Ini tipsnya. Jadi sedikit demi sedikit setelah tadi memenggal, nah cara mengenalnya 1 dulu aja. Kenali kata benda dan clue-nya adalah alun-alun, alif lam atau tanwin. Selamat mencari. Nah, sekarang silahkan tulis di kolom komen kira-kira kalau tertarik belajar bahasa Al-Quran, pengen tahu jurus-jurus apa lagi. Ini saya sudah menulis buku Learning Arabic for Quranic Understanding. Ini 1 paket, terdiri dari 7 jilid dan ada permainan-permainannya juga. Di sini sudah komplit gimana cara belajar Al-Quran, bahasa Al-Quran dengan cara yang mudah dan menyenangkan ya.
Jadi temanya ada 7 tema. Dengan 7 tema ini kita bisa memahami gimana cara belajar bahasa Al-Quran dengan mudah. Pasti pemirsa semua pengen belajar lebih lanjut. Tapi kira-kira tema apa yang ingin dibahas lebih lanjut di Topi Amali ini? Silahkan tulis di komen, pengen tahu tentang apa, pengen memperdalam tentang apa. Mudah-mudahan kita akan bahas di episode-episode berikutnya. Lebih detail, lebih praktis, lebih operasional, sehingga sedikit demi sedikit teman-teman semua bisa belajar bahasa Al-Quran dengan mudah dan menyenangkan. Demikian sampai di sini Topi Amali kali ini. Sampai ketemu di Topi Amali berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.